Oke, kita lanjutkan. Jadi, hari ini kita bicara rate of return. Biasanya seringkali kalau kita belajar salah satu prinsip ada di manajemen keuangan adalah adanya trade-off. Kalau kita merencanakan sebuah investasi, biasanya kita akan mengambil keputusan berdasarkan risiko gitu ya, berdasarkan risiko yang dihadapi. Artinya kalau risikonya tinggi, maka kita juga akan mengharapkan tingkat return yang tinggi. Atau dengan kata lain, ketika kita mengharapkan sebuah expected rate of return yang tinggi, maka tentunya kita juga harus menyadari bahwa di investasi ini pasti menanggung sebuah risiko yang tinggi juga. Bicara risiko itu sebenarnya secara umum orang selalu menganggap hal yang buruk gitu ya. Padahal kalau kita bicara risiko adalah tidak tercapainya harapan sebagaimana yang kita targetkan gitu ya, yang kita inginkan. Nah, artinya apa? Bisa jadi sesuatu yang lebih bagus dari yang kita targetkan itu dari kacamata investasi itu adalah sebuah risiko gitu ya. Namun seringkali dalam pembahasan pengambilan keputusan secara umum risikonya yang paling kecil tapi returnnya yang paling tinggi itulah yang akan diambil biasanya gitu. Namun hal itu nanti ketika bicara kok bisa risiko yang artinya ketika lebih tinggi dari target itu juga sebuah risiko gitu ya. Nah, kalau konsep investasi artinya kita punya planning 10 dapatnya 15. Risikonya di mana? Sebenarnya risiko 5-nya itulah yang tidak kita antisipasi sehingga ketika ada kesempatan atas 5 itu menjadi kita tidak bisa merencanakan dari awal sebuah peluang yang mungkin bisa kita ambil. Nah, karena kita sudah menganggarkan 10 padahal ada suatu peluang yang mungkin 13 kita tidak merencanakan untuk itu, ternyata sebenarnya kita bisa mengambil itu. Nah, itulah gambaran sebuah risiko gitu ya kalau di konteks investasi. Namun pada hari ini kita akan lebih bicara pada tataran awal risiko itu seperti apa di dalam pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran yang pertama, Anda punya target gitu ya. Pertanyaannya, target itu target yang mana gitu ya. Kemudian terrealisasi atau enggak. Pertanyaan berikutnya, apakah realisasi itu merupakan sebuah harapan gitu ya, menjadi dasar untuk menetapkan harapan. Maka kita akan bicara nanti ada tingkat risiko atau maupun umumnya tingkat imbal balik yang terrealisasi dan kita sering menyebut lagi ada yang expected return. Apakah expected return itu merupakan realistis realize dari return sebenarnya. Kemudian ada sejarah singkat imbal balik dan juga menghitung rata-rata dari return itu. Artinya ada teori apa kita menggunakan rata-rata aritmatik ataukah kita menggunakan geomin gitu ya. Nah, bicara ini tentu apa dasar kita untuk menjawab rencana investasi kita itu, untuk menjawab tujuan apa. Apa kita sekedar mengetahui berapa kemungkinan pendapatan kita tahun depan, return kita tahun depan, ataukah kita menjawab atas keinginan berapa sih tingkat return kita atau return kita yang akan kita peroleh selama 3 tahun ke depan. Tentunya apakah kita menggunakan geometrik atau kita menggunakan aritmatik. Nah, apa saja yang menentukan harga saham? Ini sebenarnya hanya suplemen ketika kita bicara salah satu prinsip terkait dengan informasi bahwa pasar akan bereaksi terhadap informasi kan gitu. Nah, ada satu konsep namanya konsep terkait dengan efisiensi pasar gitu, hipotesa gitu ya. Nah, ini sebagai tambahan gitu ya. Dan dari tahun ke tahun kalau tambahan suplemen itu tidak keluar di dalam ujian, hanya sekedar wawasan. Nah, dari pembelajaran ini diharapkan pertama Anda bisa menentukan atau menghitung tingkat risiko dan return yang terrealisasi dan expected return
atau yang diharapkan. Terus kemudian menjelaskan pola historis return di pasar modal. Artinya return di pasar modal itu kan berfluktuatif gitu. Anda bisa melihat bahwa ternyata dari berbagai macam bentuk investasi itu memiliki volatilitas return yang ada di pasaran. Artinya kalau harganya berubah, itu tentunya akan mempengaruhi volatilitas tingkat return. Karena kalau bicara return, bisa juga terkait dengan capital gain, penjual selisih antara jual dan beli. Sehingga kalau harga pasar bergejolak, tentu return Anda juga akan bergejolak. Nah, gejolaknya harga pasar itu banyak faktor sebenarnya, tapi juga bisa dipengaruhi oleh informasi gitu ya, atau juga karena kondisi ekonomi. Sehingga ada kemungkinan ketika kita bicara tentang analisa return berdasarkan polanya, maka kita akan mempertimbangkan beberapa probabilitas yang kemungkinan terjadi. Dari harga itu berubah-ubah, seberapa besar kemungkinannya tingkat return yang sekian persen saya peroleh, atau sekian persen, 10%, itu probabilitasnya berapa. Nah, itulah yang menjadi dasar nanti pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah bisa menghitung rata-rata atau aritmatik maupun geometrik dari return. Mohon izin Bapak. Ya. Oh, suara Bapak terdengar kurang keras, Pak. Ya. Sebentar. Iya. Terima kasih, Bapak. Kalau saya lepas gini kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Tes. Kalau lepas gini kedengaran? Terdengar tapi kurang keras sedikit, Pak. Sebentar. Kurang jelas ya. Halo? Bisa didengar? Lebih bagus atau sama aja? Mungkin mic-nya bisa didekatkan sedikit ke itu, Pak. Biar lebih jelas suaranya. Halo, bisa didengar? Nah, ya sudah lebih jelas, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah apa yang akan menjadi dasar prinsip yang kita gunakan terkait pembelajaran hari ini adalah trade-off gitu ya. Dan tadi sudah saya sampaikan, harga pasar menjaminkan informasi gitu ya. Nah itu bicara terkait dengan hipotesa pasar efisien di pasar modal tentunya. Oke, pertama kita bicara tingkat risiko dan tingkat imbal balik, baik yang terrealisasi ataupun yang diharapkan. Nah, jadi dari rencana investasi atau terkait dengan rencana itu kemudian kita realisasikan, maka kemudian kita bisa menghitung berapa sih keuntungan yang saya peroleh dari realisasi itu. Nah, bisa diukur dalam bentuk cash yang dikenal dengan cash return gitu ya. Sehingga kita melihat oh kita untung, kita rugi. Artinya kalau kita untung bahasa gampangnya dengan 200. Dan Apple tidak membayar dividen selama periode tersebut. Berapa imbal balik atau cash yang Anda terima? Tentunya ya selisih dari harga belinya dengan harga jualnya. Jadi secara simpel Anda bisa hitung sebesar endingnya Anda jual dengan 200 ditambah cash distribution atau dividen yang Anda terima totalnya tidak pernah bayar dividen atau belum pernah menerima dividen dikurangi harga belinya. Jadi cash return Anda sebesar $105. Nah, itu kalau kita bentuk cash. Seringkali kalau kita bicara nominal itu tidak memberikan gambaran yang mudah gitu. Artinya gambaran mudah itu seberapa besar sih, berapa itu cuma 105, artinya berapa persennya sih gitu. Orang akan lebih mudah oh sekian persen gitu ya.
Maka kemudian dikenallah namanya istilah rate of return. Ada cash return, ada rate of return gitu. Makanya kita seringkali kemudian bicara kalau di penilaian bisnis atau penilaian ada penentuan tingkat diskonto dasarnya apa? Oh, rate of return. Apa sih rate of return itu ya? Sebenarnya sama aja, cash return dibentuk menjadi bentuk persentase. Nah, didasarkan atas rasio apa? Rasio antara cash return dengan harga belinya. Jadi hasil tadi dibagi dengan pembelian awal 95. Berarti dari 200 ditambah 0 dikurangi 95 itu adalah cash return itu ya. Kemudian dibagi dengan harga belinya awal sebesar 95. 110,53% itulah rate of return-nya gitu ya. Nah, itu antara cash return dan rate of return sebagai bentuk dari imbal balik yang terrealisasi. Artinya memang didasarkan historis terkait dengan harga jual saat ini, harga beli, dan juga dividen atau cash distribution kalau pernah mendapatkan dividen. Oke, sampai sini jelas ya? Bisa diikuti, Sian? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini beberapa contoh. Nanti ini ini kurang gede ya. Ini bukan edisi 12, cuman edisi 12 itu ada salah hitungnya di sini. Nah, makanya saya cantumkan yang edisi 12, yang 12 ini sudah dikoreksi edisi yang terbaru, yang edisi 13 gitu Bu, edisi 13. Nah, ngomong-ngomong Anda itu punya buku enggak ya? Punya, Pak. Sudah ada ya, soft copy-nya udah ada semua ya? Yang edisi 12 kalau tidak salah. Oh ya, tapi ada kan? Ada, Pak. Oke, soalnya kalau di LMS enggak ada ya? Ada nggak Iya, ya? nggak ada yang PDF. Oke. Cuma PPT kalau nggak salah, Pak. Ya, tapi semuanya dapat ini kan, dapat yang soft copy, sudah ada soft copy bukunya ya? Iya. Oke, nanti bisa. Iman Cap 1 kalau nggak salah, Pak. Iya. Oke, kalau udah dapat gitu. Nah, ini yang dari edisi 13 intinya sama. Ini ada beberapa perusahaan gitu ya. Dark Energy, Emerson Electric, Shareholding, dan Walmart. Nah, di situ Anda hitung cash bisa dalam bentuk cash, kolom D ya gampang. Dari angka A, B, C itu Anda perhitungkan dari harga jual ditambah dengan cash distribution dikurangi dengan harga belinya, itu cash-nya, cash distribution-nya. Ini cash distribution, ini tinggal hasil ini dibagi dengan harga belinya, beginning-nya ini, maka dapatnya rate of return. Oke, artinya apa? Anda melihat, oh dari sekian perusahaan itu 7,4 positif punyanya Dark Energy. Jadi terrealisasi lebih tinggi. Anda bisa saja menilai dari sini, oh bagus nih perusahaan punyanya Dark dari sisi harga. Artinya pergerakan harga aja udah menguntungkan. Terkait dengan pembayaran dividen menguntungkan gitu ya. Ada di sana. Maka Anda melihat, oh kalau saya berinvestasi, saya akan beli punyanya saham Dark Energy. Itu baru satu keputusan. Tapi nanti akan menjadi lebih penting lagi 7,4 itu kan return gitu. Tapi kemudian 7,4 itu berdasarkan historis. Nah, di ke depan pertanyaannya apakah ke depannya itu juga akan masih tetap seperti itu? Nah, gitu. Seringkali kalau kita bicara penilaian pun nanti, penilaian bisnis pun akan begitu seberapa jauh masa lalu itu akan merepresentasikan masa depan itu ya. Nah, kita perlu nanti akan memberikan expected return kita berapa gitu. Nah, memang akan
kadang-kadang mendasarkan pada historis. Nah, bicara historis kan banyak sebenarnya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, dan seterusnya. Bicara dalam rentang jangka waktu seperti itu, tentu akan bicara volatilitas gitu ya, berbicara banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, artinya apa? Salah satu faktor yang mempengaruhi harga, kalau kita bicara return di sini kaitannya dengan harga, nah bisa jadi tadi informasi, bisa jadi kondisi gitu ya. Kondisi ekonomi pas krismon, pas COVID, ini kan menimbulkan resesi kembali, itu pasti rata-rata pergerakan harga saham juga terpengaruh gitu ya. Maka kemudian kita akan bicara berapa sih kira-kira expected return kita gitu ya, dengan mendasarkan pada realisasi ini. Nah, jadi apa tadi udah dapat kita pelajari, dapat itu ada kemungkinan imbal balik itu bisa positif, bisa negatif berdasarkan historis, berdasarkan realisasi. Ini sudah sampaikan, kinerja masa lalu bukanlah suatu indikator dari kinerja di masa depan. Secara umum, pasti mengharapkan imbal hasil kita itu tinggi ketika menanggung risiko yang tinggi. Artinya tadi ada trade-off antara risk dan return. Maka kemudian kita akan bicara berapa harapan ya ke depan. Kemudian harapan segitu itu kira-kira tingkat risikonya berapa sih gitu. Nah, kalau udah tahu, oh harapan saya sekian, tingkat risiko sekian, mana yang saya pilih? Kalau pilihan perusahaannya atau pilihan saham yang akan kita menjadi objek investasi atau properti yang akan kita investasi itu lebih dari satu gitu ya. Oke. Nah, sudah dapat konsepnya cash return, maka selanjutnya bagaimana kita menentukan expected return sebagai bentuk harapan. Harapan dari siapa? Harapan dari investor. Tadi sudah saya sampaikan, investor mengharapkan investasi tinggi itu biasanya berkorelasi dengan risiko yang tinggi. Sehingga kalau kita bicara penilaian, yaitu kalau kita mau mengkaitkan dengan penilaian, kalau kita bicara risk and return, itu kaitannya dengan tingkat imbal balik. Tingkat imbal balik merupakan harapan dari investor, sehingga kalau kita mau mengkonversi sebuah nilai dari aliran pendapatan di masa yang akan datang, mau tidak mau kita akan berbicara berapa tingkat return-nya. Nah, kita bicara bagaimana mengkonversi tadi, salah satu metodenya menggunakan diskonto. Nah, karena kita menggunakan diskonto dan konsepnya adalah terkait rate and return, maka ketika nanti kita menentukan tingkat diskonto, maka kita selalu kembali lagi bagaimana menentukan rate of return. Maka nanti kalau sudah penilaian bisnis, jangan dilupakan lagi apa itu cash return, apa itu rate of return. Nah, itu tetap akan kita bawa terus ketika melakukan bisnis. Oke, jadi kita bicara sekarang expected, keinginan atau harapan dari sebuah investasi. Merupakan rata-rata tertimbang dari imbal balik yang mungkin terjadi di mana bobot dihitung oleh probabilitas terjadinya. Artinya gini, kita bicara rate of return walaupun ada historis gitu ya, tapi tadi pertanyaannya historis belum tentu mencerminkan data yang mencerminkan kondisi masa depan. Namun Anda ingin mengantisipasi itu, berapa sih yang saya harapkan di masa depan? Tentu kita kemudian menganalisa historis. Dari data historis bisa kita pelajari, oh ternyata kalau kondisi ekonomi baik, probabilitas keterjadiannya sekian, kemudian dengan rate of return mungkin 15%. Oh, itu keterjadiannya 15% rata-rata 40% gitu. 40% itu pada kondisi ekonomi yang kayak apa? Oh, pada kondisi ekonomi yang sedang namanya begitu. Maka kemudian ketika membentuk expected return, nah maka kita akan mempertimbangkan berbagai macam
probabilitas kondisi gitu ya, dengan memberikan bobot masing-masing kasih bobot berapa. Oke, jadi kesimpulan akhirnya kalau kita ingin menentukan berapa expected return, maka berdasarkan beberapa harapan atas return yang diinginkan berdasarkan kondisi kemungkinan terjadinya gitu ya. Rate of return 1, probabilitasnya 1. Kalau ada rate of return lagi, keterjadiannya mungkin 10%, itu probabilitasnya berapa sih terjadi 10%? Mungkin ada lagi 40% returnnya itu terjadi pada saat pada saat kondisi-kondisi seperti apa, kemudian berapa sih probabilitas kejadian ekonomi seperti itu gitu ya. Maka kemudian kita menggunakan rumus tadi bisa menentukan sebuah expected return. Contoh, probabilitas kondisi ekonomi gitu ya, itu sebesar 20% keterjadiannya untuk kondisi resesi. Nah, pas kondisi resesi itu end of the year selling price gitu ya, kalau kita harganya atas 9, beginning of stock-nya 10 gitu ya. Misalnya seperti itu. Moderat gitu, yang sedang-sedang gitu ya, kondisinya sedang lah, 30% gitu data diperoleh transaksi jual beli end of the year 11.200, kemudian beginning-nya adalah 10. Sama ya tanggal, artinya kita mendasarkan pada satu tanggal tertentu terkait dengan harga belinya. Kemudian harga jualnya tentu berbeda-beda dipengaruhi oleh sebuah kondisi. Contoh di sini kondisi ekonomi. Kemudian strong growth gitu ya, strong growth 50% dari kondisi bagus perekonomian ataupun kondisi perusahaan pas bagus untuk saham tertentu, perusahaan tertentu 50% probabilitasnya gitu ya. Kemudian harapannya itu selling price-nya menjadi 12.200. Oke, kemudian kita akan gunakan berdasarkan rumus tadi gitu ya, terkait dengan dikalikan dengan expected return yang pertama. Maka nanti kita akan bicara dikalikan dengan expected return-nya atau dikalikan dengan return cash-nya gitu ya. Nanti hasilnya adalah expected return. Di sini kolom pertama itu adalah kondisi, ini probabilitas dari keterjadian dari kondisi itu. Kemudian ini ada harga jual dikurangi dengan pembelian. Maka ini namanya cash return. Kalau ada dividen, ya dimasukkan data dividen. Kalau ada, di contoh ini tidak ada dividen. Kemudian percentage rate of return-nya berapa? Cash return dibagi, ya kan dibagi ini dibagi dengan beginning-nya. Ini dibagi oleh ini. Rate of return. Tuh. Maka berapa bicara kita menentukan produk dari expected return kita, itu adalah rate of return dikalikan dengan probabilitasnya. Oke. Jadi rate of return ini atau sini dikalikan dengan probabilitasnya. Ketemu sekarang. Nah, kemudian dijumlahkan. Jadi ini hasil semua ini dijumlahkan sini. Jumlah ini namanya expected return. Ya, intinya kita tetap akan melihat historis. Untuk menentukan apa? Ya, untuk menentukan ini. Tetap bukan berarti masa lalu itu kita tinggalkan. Walaupun kita tahu bahwa masa lalu
belum tentu mencerminkan masa yang akan datang. Tetapi kita bisa mendasarkan pada pola masa lalu untuk memperkirakan masa depan. Ketemulah expected return. Ini belum terrealisasi, ini harapan investor. Ini belum terrealisasi. Baru harapan masa depan. Besarnya 12,6%. Jadi kalau Anda kemudian ditanya, berapa Anda akan mengharapkan investasi di PTB gitu ya. Mendasarkan tadi harga beli pada satu titik harga tertentu, terus kemudian Anda melihat kemungkinan di kondisi ekonomi atau kondisi perusahaan yang bagus berapa? Oh 50, sedang-sedang aja 30, 20. Maka Anda ketika ditanya seperti itu Anda bisa menjawab, saya mengharapkan di masa depan 2,6%. Oke, sampai sini ada yang belum dipahami? Bisa diikuti? Bapak, izin bertanya. Iya. Berarti untuk menentukan probability Bentar. dari... Oke, ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Ya. Berarti untuk menentukan probability itu ekspektasi dari si investor aja, Pak? Atau ada angka mutlaknya gitu? Biasanya dikasih tahu di soal. Oh, ini soal. Kalau di Ya, Pak. soal, kalau mahasiswa tanyanya di soal ya. Ya kalau di soal selalu dikasih, Mbak, selalu Oh, gitu. dikasih. Tetapi kalau kita bicara penilai gitu ya, ya kita Iya, bicara adjustment kita. Cuman kalau Oh, bicara adjustment kita mendasarkan pada data historis ya. Karena kita tahu dari tahun 2098 gitu ya sampai sekarang, oh Krismon pernah tahun berapa aja Krismon ketika buruk kayak gitu PT ini rata-rata itu memberikan dividen enggak gitu ya. Kemudian dia memberikan apa harga jual di pasaran berapa enggak? Nah, itu kita bisa ngambil rata-rata. Oke, kirain berarti kalau pertanyaannya seandainya secara langsung, kalau seandainya secara penilaian tuh kita tuh bisa tahu probability ini dari historis kejadian masa lalu gitu ya, Pak? Artinya ini dari kacamata kita. Jadi kalau kita bicara prospek masa depan itu banyak sih. Bisa berdasarkan analisa kita kalau kita punya data. Kalau kita merasa nggak mampu, dasar analis. Kan analis pasar saham. Oh kondisi buruk kita rata-rata berapa, itu bisa kita gunakan. Tapi kalau soal ya ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa dikerjakan, biasanya bonus gitu ya. Oke, makasih banyak Pak. Oke, sampai sini bisa mengikuti yang lain? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, jadi menggunakan rumus yang tadi ini aja sih. Ya, tinggal Anda masukkan. Ini rate of return yang pertama. Ingat rate of return ya digunakan bukan cash return, jadi harus Anda rubah dulu menjadi rate dengan dibagi beginning dari cash return kalikan probabilitas. Probabilitas macam-macam ya. Artinya tidak harus 3 skenario, maksudnya strong, moderat, weak atau lemah, atau bisa saja buruk sekali, sedang, terus baik sekali, itu boleh macam-macam tergantung judgement kita sebagai seorang investor. Kalau penilaian pun juga berdasarkan judgement kita membuat kriteria. Makanya kalau penilaian properti pun kan ada itu penyusutan kondisi bangunan sedang, baik sekali, buruk, jelek sekali kan itu. Nah, itu tergantung dari kacamata analis. Artinya kalau kita bicara penilai, kacamata penilai, kalau analis untuk kepentingan investasi ya dari kacamata investasi atau investor. Oke. Nah, Anda udah tahu. Sekarang tadi di awal sudah saya sampaikan dari satu kacamata tok kalau melihat return kan gitu. Ada risk, ada return. Ada return, ada risk. Biasanya kalau returnnya tinggi, pasti resikonya tinggi. Bukan pasti ya, mestinya akan cenderung diikuti oleh risiko tinggi. Karena memang investor sudah tahu kalau risikonya tinggi, dia pasti mengharapkan yang tinggi. Gitu ya. Artinya apa risiko tinggi itu? Memang bisa bicara returnnya tinggi, berarti nilainya tinggi. Ya kan, returnnya tinggi, nilainya tinggi. Tapi risikomu juga tinggi. Artinya apa? Bisa jadi
enggak dapat apa-apa. Anda dijadikan return Anda cash-nya adalah 1 miliar per tahun. Wah, gede ya. Tapi di balik itu ada risiko ya tinggi. Bisa jadi ya Anda enggak dapat apa-apa. Enggak cuma 100 juta, mungkin 0 pun bisa. Gitu ya, bicara return. Oleh karena itu, kalau hanya mengedepankan hanya satu indikator berupa return, nah itu kurang tepat. Maka Anda ingin melihat risikonya berapa. Harapannya apa? Risikonya tinggi, rendah, returnnya tinggi. Harapannya kan begitu, risiko rendah, returnnya tinggi. Maka kemudian ketika kita bicara pilihan investasi, kan banyak peluang investasi, ada saham A, saham B, ada obligasi, ada properti, ada apa itu komoditi, yang masing-masing punya return dan juga punya risiko. Maka kemudian akan mencari risiko yang kecil di antara mereka dan kemudian mencari tingkat pengembalian yang paling tinggi di antara mereka. Itulah yang nanti akan menjadi yang paling optimal. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bicara mencari portofolio yang optimal. Oleh karena itu kita sekarang udah tahu satu indikator, indikator berikutnya yang menjadi pertimbangan investasi apa? Resikonya. Resiko itu dihitung dengan standar deviasi. Oke. Ya. Kok ada risiko? Kelihatan tadi bahwa contoh tabel di atas nilai return kan 12,6. 12,6 itu kan sebenarnya dari berbagai kemungkinan. Dari mulai return yang 10 sampai yang 12. Gitu. Artinya ada probabilitasnya ada di antara di sana. Artinya bisa jadi Anda dapat tinggi, bisa jadi dapat minus juga. Gitu ya. Maka kemudian kita ingin mengukur. Itu belum tentu expected ya, tapi realisasinya gimana? Bisa di sini loh, tapi bisa juga di sini. Nah, risiko. Maka kemudian kita menghitung risiko dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi itu bisa diukur dengan menentukan varian. Karena standar deviasi secara statistik kan akar dari varian. Oke ya. Oke, varian adalah rata-rata kuadrat dari selisih antara imbal balik yang terrealisasi dengan imbal balik yang diharapkan. Tadi ada sudah tahu yang terrealisasi dan sudah tahu yang diharapkan. Selisihnya dikuadratkan. Itulah varian. Hasil varian akarnya adalah deviasi. Nah, deviasi inilah ukuran dari resiko. Nanti antara standar deviasi dan rate of return-nya kita pilih yang ini kecil, yang ini besar. Itu dari berbagai alternatif investasi. Kalau kita mau menginvestasikan dalam berbagai macam bentuk portofolio. Oke, asumsikan dua alternatif investasi. Lihat di buku, di situ ada obligasi, ya, kalau nggak salah. Ini kalau di Indonesia lebih ke surat utang negara yang dianggap bebas risiko, artinya kalau bebas risiko bisa dikatakan risikonya 0 kan gitu ya. Dengan probabilitas kejadiannya, wah risiko 0 berarti probabilitas kejadiannya 1 atau 100% gitu ya, tidak pernah gagal bayar. Karena apa? Dijamin pemerintah. Sedangkan sekarang kita melihat ada alternatif yang lain namanya perusahaan hasil publishing company gitu ya, dalam bentuk saham di sini kebetulan. Bisa jadi loh ini mengeluarkan obligasi, tapi obligasi perusahaan juga bisa. Tapi yang contoh di sini kita bicara saham. Saham biasa dari perusahaan tersebut. Oke, rentang keterjadiannya itu
bisa sampai minus 10 bisa terrealisasi sampai 40 gitu ya. Dan probabilitasnya mulai dari 10 sampai 10. Intinya seperti itu. Ada berbagai probabilitas. Probabilitas terburuk itu kejadiannya 10%, kalau terjadi tingkat rate of return-nya berapa? Minus 10. Probabilitas terbagus itu kejadiannya cuma 10%. Nah, di sini kalau benar-benar terjadi hal yang terbagus, realisasinya 40%. Dan ada yang ini ya ini. Nah, ini judgment analysis membuat beberapa kriteria. Bisa buruk sekali, buruk, sedang, baik, baik sekali. Gitu. Nah, kalau treasury bill bisa dipastikan dia realisasi 5% kecil gitu ya. Tapi probabilitasnya tinggi. Kemudian kalau 5% punyanya saham itu termasuk dalam kondisi menuju sedang lah ibaratnya gitu ya. Probabilitasnya 5% gitu. 5%. Probabilitasnya berapa? Probabilitasnya cuma 20%. Nah, ini secara gampang gitu ya, secara gampang di sini kita bisa lihat cuma satu titik, tapi kalau begitu treasury bill itu resikonya lebih kecil. Tapi kan kita belum lihat, ternyata banyak probabilitas, artinya probabilitas kemungkinan terjadinya itu bisa dari sini loh. Bisa jadi nanti kita dapat, kalau yang di treasury bill ya tetap segini 5%. Pasti 5%. Tapi kalau di sini ada nggak dapat, ada dapat benar kayak treasury bill, ada lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi. Nah, kemudian kita mau ukur berapa sih resikonya dengan menggunakan standar deviasi. Oke, ya. Jadi kalau bicara obligasi pemerintah, gampangnya gitu. Tadi 5%, probabilitasnya 100%. Dan pasti dapat 5%. Imbal balik untuk perusahaan AC, rentangnya dari minus 10 sampai 410. Ada ketidakpastian. Bisa negatif, bisa juga positif. Jadi di situ ada resiko. Maka kita menggunakan rumus yang ketiga, yang 7.3 tadi terkait dengan cash return-nya atau rate of return ya. Dari cash return kemudian menuju rate of return, dan rate of return kita kalikan probabilitas. Nah, nanti kita akan gunakan lagi untuk langkah berikutnya menentukan rate varian. Jadi selisih antara expected return di masing-masing probabilitas dikurangi dengan total expected return-nya yang dikuadratkan, itulah varian. Nanti varian diakarkan, dapatnya standar deviasi. Oke. Menjadikan investasi lebih baik, nah itu belum tentu. Nah, artinya kita harus mengukur benar. Indikasinya tidak hanya return, tapi kita sudah bicara pada resiko. Oke, tadi saya sampaikan rumus 73 bicara rate of return, dan kemudian rate of return kita kurangkan dengan expected return ER, ini total expected return dari masing-masing tadi. Ini kan expected return hanya pertama, ini yang sudah dikurangi dengan total expected return. Ini berdasarkan satu probabilitas. Kalikan probabilitas pertama. Itu. Kalau yang kedua, ya expected rate of return di kedua, kurangi total expected return dari berbagai probabilitas. Tadi kan kita sudah ngitung, kalikan probabilitasnya. Itu ya. Begitu juga nanti di sini dikali expected return, kemudian dikurangi dengan expected return total, dipangkatkan 2, kalikan probabilitas di
probabilitas yang ketiga. Kalau ada 3 probabilitas. Semuanya ditotal menjadi varian. Oke. Ini yang ke-1, probabilitas 1, ini probabilitas yang kedua, probabilitas kedua, ini probabilitas yang ketiga, mendapatkan varian, dan kemudian kita akarkan. Nah, inilah resikonya. Cari resiko yang kecil. Oke, sampai sini secara rumus bisa dipahami? Mungkin lebih mudahnya kalau ada hitungannya, Pak, gitu ya. Oke, ini rate of return. Rate of return-nya gimana caranya? Udah tahu, cash return dibagi dengan beginning. Ketemu tahun probabilitas pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalikan, nanti menghasilkan A sampai dari 1 sampai 5. Dijumlah namanya? Expected return. Oke, expected return. Kemudian expected return yang pertama 0,1 kalikan ini. Sorry. Gimana ini hapusnya nih? Oke, sebentar. Ini bukan dikali, dikurangi. Ini dikurangi ya. Duh. Bukan dikali, nanti takutnya salah. Nah, tadi ini di total 1 sampai di total, hasilnya di total, setelah dikalikan, di total ketemu expected return. Ini masing-masing dikurangi dengan total, ada dikalikan probabilitasnya kembali. Kalikan ini pangkat 2. Untuk dari yang data 1 sampai dengan data 5. Nanti ditambah, itulah varian. Ya. Oke, lanjutkan ya. Itu bukannya untuk yang di kuadratkan itu yang rate of return dikurang expected return ya Pak, baru dikali Pak. Oh ya, betul. Sorry. Oh iya Sorry, Pak. betul. Makasih Mbak koreksinya. Ya sama-sama Pak. Oke, itu ya. Jadi di sini Anda sudah dapat data rate of return, ada dapat probabilitasnya, Anda kalikan data sampai 1, Anda jumlahkan. Ini perkalian antara ini, rate of return, perkalian ini, aduh, apa sih? Gerak terus. Perkalian ini dengan ini, dapatnya ini, Anda jumlahkan, dapatnya expected return. Kemudian rumusnya di sini berarti BB itu apa? Rate of return dikalikan expected return, dan koreksi teman ada tadi, dikuadratkan, maka dapat hasilnya. Itu ya. Baru kemudian hasilnya masing-masing ini Anda kalikan dengan probabilitas, kalikan dengan C. Nah, ini, hasil ini kalikan ini, dapatnya seperti ini, Anda jumlahkan dulu. Oke ya, Anda jumlahkan, namanya apa ini jumlahkan? Varian. Ini varian. Ini var-nya. Baru Anda cari standar deviasinya. Anda jumlah, ketemunya segini, tuh. Itu jumlah, ketemu ini sebagai varian, Anda akar, ketemu standar deviasi. Berarti apa? Investasi tadi, kalau kita bicara obligasi 5%,
returnnya, gitu ya, probabilitasnya 100, kejadian 100%. Nah, kalau bicara sini, untuk dapat berbagai macam kemungkinan return yang minus, 40, 55, artinya kalau kita mendasarkan pada 5 tadi, sahamnya ternyata mengandung risiko. Berapa risikonya? 12,85%. Risiko dari saham AC. Ketika membandingkan 5% return di sini sama yang obligasi 100% gitu. Jadi kalau melihat seperti ini, kita lihat dari pertanyaan kita dapat expected return saham AC adalah 15%. Tadi 15 untuk 15% ya kalau kita bicara yang 15%, tapi standar deviasinya atau resikonya segini. Begitu juga yang 5% juga punya risiko segini. Nah, keputusannya gimana? Keputusannya gimana kalau kayak gini? Dibandingkan sama yang Iya, tadi dulu. oke, dibandingkan saya tanyakan, perbandingan udah kelihatan. Kalau data returnnya obligasi cuma 5% sama dengan probabilitas 100%. Pasti dapat 5%. Yang satunya, saya kemungkinan bisa juga dapat 15%, lebih tinggi dari itu. Tapi probabilitas, dengan probabilitas 20%, mengandung risiko 12,85%. Tetap ada risiko. Kalau yang tadi risikonya 0. Udah Pak, jelas tapi kan? Ya, sudah kalau jelas. seandainya risikonya 12% itu tergolong kecil atau gede ya Pak? Yang mana? Kan Oke. saham biasa ini. Gitu. Ya, artinya gini, tergantung gitu. Makanya saya milih dulu. Saya sebelum ke sana nanti saya jelaskan. Mbaknya milih yang mana nih kalau kayak gini? Pilih aja deh. Saya nggak berani ambil resiko Pak, saya ambil sun aja Pak, yang Oke. 100% return. Yang lain? Sun Yang juga lain? Pak. Sama, Pak. Sama. Ya. Saya tanya, ada nggak yang sama nggak? Ada yang nggak yang berani ngambil saham AC? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Berani nggak? Siapa yang berani udah nyebut aja. Bisa diambil Pak, soalnya returnnya juga besar. Iya, returnnya Kan itu juga hanya besar, Pak. kemungkinan risiko aja Pak. Gas, Pak. Tabrak aja, Pak. Good. Boleh diambil, Pak. Hajar aja, tabrak aja, ambil aja Pak. Artinya apa? Pengambilan keputusan ini tergantung tipe dari investor. Ada yang disebut risk taker, ada yang average. Nah, yang ngambil 5 berarti tipe yang average. Salah? Ya enggak. Yang ngambil tabrak aja. Temennya udah bilang, oh iya kalau dapat min 10, urusan saya. Enggak salah. Karena dia termasuk yang risk taker. Maka dalam prakteknya kan tetap aja orang ada yang nggak ngambil, ada yang ngambil obligasi nggak pernah main saham, ada yang ngambil saham nggak ngambil obligasi, atau ada yang milih dua-duanya terkait untuk meminimalisir risiko. Nah, bisa dipahami? Artinya apa? 12,85% ya itu tergantung orang gitu ya. Kalau mbaknya tadi mungkin kayak saya, tipe yang PNS itu yang average gitu ya. Ya mungkin saya ngambil obligasi aja lah gitu. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini? Terjawab? Bapak bertanya Pak, Ya. berarti nggak ada ukuran kayak pasti gitu Pak ya? Kalau misal return tuh harus berapa, terus risiko berapa? Yang penting itu kayak misal dibandingkan ada yang lebih mendingan gitu Pak? Oh iya, prinsipnya ada. Ini saya bicara pertama, nanti kita akan ketika memilih dua, kebetulan kan ini ekstrim ya, ada yang 100%, ada yang enggak gitu ya. Ini kembali lagi, tetapi nanti ada yang punya sama-sama punya return dan punya risiko. Nah itu dibandingkan Mbak kalau yang itu. Intinya apa cara membandingkannya? Ya yang returnnya lebih besar, risikonya relatif lebih kecil gitu. Pak, berarti kalau kasusnya kayak tadi, pengambilan keputusan itu nggak ada benar salah dong, Pak? Kalau seandainya memang dua-duanya punya ya artinya risiko. begini, betul. Bisa jadi sebenarnya secara teoris, kalau kita bicara risk and return, secara umum orang akan melihat menghindari risiko dan kemudian mengambil return yang tinggi. Artinya apa? Kebijakan investasi itu ada hitungannya. Tadi saya sampaikan, nanti setelah ini kita akan bahas perbandingannya
antara dua alternatif, ada yang returnnya lebih tinggi, ada risikonya lebih rendah. Nah, itu harusnya yang diambil. Tapi dalam prakteknya ya tergantung. Artinya kalau bicara soal atau ujian gitu ya, ataupun konsep yang seperti apa yang tepat, ya intinya yang risikonya tinggi, risikonya rendah, returnnya tinggi. Rule of thumb-nya seperti itu. Tapi dalam prakteknya kembali lagi, gitu ya. Tetap secara teoritis carilah risiko yang paling kecil, yang benar, risiko yang paling kecil, dan return yang paling besar, gitu. Oke, bisa dipahami ya di situ ya. Bisa Pak, makasih Pak. Oke. Tapi kalau nanti jawab ujian ya konsepnya itu yang benar. Tetapi kalau kita baca literatur ya kembali lagi nih prakteknya tetap orang akan tergantung tipe orang gitu ya, tergantung. Oke, menghitung varian dan kovarian, standar deviasi dan tingkat pengembangan investasi. Kita amati bahwa saham bisa menawarkan expected return lebih tinggi, tetapi juga mengandung risiko lebih besar, gitu ya. Tadi mengukurnya dengan standar deviasi. Pilihan investor untuk investasi tertentu akan ditentukan oleh sikap mereka terhadap risiko. Nah, di sinilah. Nanti kalau Anda mungkin belajar tertarik manajemen keuangan, ya mungkin Anda S1 ambil jurusan manajemen, konsentrasi manajemen keuangan. Nah, nanti S2, S3 Anda mulai pelajari tentang psikologis para pemain saham perilaku gitu ya. Penelitiannya ke sana, skripsinya ke sana gitu ya. Ternyata banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Tidak hanya sekedar informasi. Oke, Sun memiliki standar deviasi 0 karena dianggap tidak memiliki risiko. Return-nya pasti dijamin oleh pemerintah. Catatan itu ya. Sampaikan, tetapi gini, balik lagi ke sikap. Artinya tadi, karakter orang dalam mengambil risiko. Dalam memaknai sebuah risiko. Walaupun sudah ada rule of thumb, ya risiko yang kecil, return yang besar. Oke, ini hitung imbal balik yang diharapkan dan standar deviasi untuk investasi dengan nilai imbal balik yang sama. Tetapi dengan probabilitas ada yang 20%, 20%, 30%, 20%, dan 0,1. Ini probabilitasnya. Nanti masing-masing mempunyai return yang sendiri-sendiri. Di sini. Minus, tidak sama aja. Return, artinya sama aja itu berarti bukan berarti nggak ada uang cash flow ya, bisa aja jadi, tapi harga jual dan harga beli sama, atau harga jualnya lebih murah tapi Anda dapat dividen, akhirnya imbang lah, impas. Pak Bu, kalau orang Jawa bilang gitu ya, 0 gitu ya returnnya. Rate of return-nya ada yang 15, probabilitasnya kemungkinan terjadinya paling tinggi 40%. Kemudian 30%, 50%. Sama dengan cara yang tadi, berarti kita ada berbagai macam probability dengan tingkat return yang berbeda-beda sesuai dengan probabilitasnya. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi 50. Dan yang kalau bicara probabilitas yang paling tinggi terkait dengan tingkat return 15%. Nah, kita ingin ukur kemudian risikonya berapa sih gitu ya. Oke. Rumus expected return 73 dan rumus 75 terkait dengan standar deviasi. Gunakan. Masukkan return-nya mulai dari yang return minus 20, 0 sampai yang 50 dengan probabilitasnya. Kalikan, dijumlahkan, namanya expected return. Oke. Berarti kita tinggal sekarang mencari selisih. Selisih dari apa? Selisih dari ini, return, dengan ini, dikuadratkan, dikalikan dengan probabilitasnya. Ke 1 sampai ke N. Ketemulah varian nanti kalau dijumlahkan, terus dikuadratkan, ketemu standar deviasi. Oke, ini hitungannya, ketemu standar deviasi 21%. Ini untuk satu jenis investasi, artinya satu bentuk investasi saham yang akan kita ambil. Ketemu segitu. Pak, izin bertanya Pak. Enggak. Mengenai expected return Pak, itu kan artinya itu kan baru yang akan diharapkan investor ya Pak. Itu pasti berupa kemungkinan kan Pak. Maksudnya itu tidak pasti jumlahnya segitu, berarti itu kan kayak
kira-kira investor Iya. istilah yang akan saya dapatkan seperti itu kan Pak? Betul. Artinya kalau kita bicara berinvestasi, ya itu artinya gini, gampangnya kalau Anda jadi penilai dengan pendekatan pendapatan. Anda sebenarnya kalau saya sampaikan di awal, penilaian properti, ini kita karena mungkin Anda sudah dapatnya properti ya. Penilaian properti dengan pendekatan pendapatan adalah menggunakan konsep investasi. Konsep investasi seperti ini. Artinya apa? Nilai dari sebuah properti merupakan fungsi dari pendapatannya. Nah, pendapatannya kan berfluktuatif kan? Ya kan, Mbak? Nah, tapi kemudian Anda berdasarkan data historis, laporan keuangan properti, Anda buat satu bentuk, kamar terisinya sekian, tingkat huniannya sekian, collection loss-nya sekian, tingkat kekosongannya sekian, ketemulah pendapatan. Itu sebenarnya harapan di masa depan kan? Iya Pak. Nah, begitu juga kalau kita bicara, karena tadi bicara penilai itu membayangkan apa yang ada di otak investor, nah itu diadop dalam penilaian pendekatan pendapatan. Begitu juga begini, artinya apa? Kalau kita bicara ini expected lagi harapan, tapi dari kata mata investor, ya kita akan kemudian mengekspektasi berdasarkan historis. Data historis kan tadi ada. Nah, kita membuat skenario juga sekalian kemungkinan kejadiannya. Jadi memang ini judgmental analis ya, tapi nggak asal. Artinya nggak asal ya, kayak penilai menggunakan data. Konsep ini pun kemudian akan diadop penilai kalau nanti jadi penilaian bisnis ketika bicara penentuan tingkat diskoto, rate of return berdasarkan risikonya gitu. Sama aja. Secara konsep sama. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, memang ini ya harapan, namanya harapan ya tergantung orang gitu ya. Tergantung investor. Artinya tergantung investor, kalau kita nggak mampu ya analis. Tentu analis punya pengetahuan, nah pengetahuan itu digunakan untuk membuat sebuah proyeksi. Dasarnya apa ya? Tetap data. Datanya buruk ya hasilnya buruk lah gitu. Oke, saya lanjutkan. Investor imbal hasil 11,5%, ini contohnya imbal hasil diharapkan oleh investor adalah 11,5. Namun ini adalah investasi yang berisiko karena imbal baliknya dapat berkisar dari 20 sampai 50. Ya kan, benar kan? Bisa 20 sampai 50. Oh, gitu di sini. Minus 20 sampai 50. Standar deviasinya 21,11%. Ukuran dispersi rata-rata dari pengembangan investasi menangkap risiko ini yang sama dengan 21,5%. Nah, ini masih satu ya, artinya kembali lagi ini 11% sama 21. Ya monggo kalau mau diambil. Artinya apa? Ada investasi 11, risikonya 21%. Nah, nanti akan lebih jelas lagi ketika kita mengambil keputusan kalau dibandingkan antara dua investor, pamannya satunya 11,5%, saham yang lain, tetapi resikonya 20%, maka yang pilih yang mana? Jadi perusahaan A ini setelah Anda hitung. Perusahaan B sama 11,5 tetapi resikonya 20,1%. Yang Anda pilih yang mana? Perusahaan B Pak. Iya, B, gitu. Pak. Ya, itu ya. Rule of thumb-nya tetap begini. Rule of thumb-nya tetap begini. Artinya tetap gitu ya. Kan, tapi itu kan hitungan matematis. Kalau ngambilnya bisa saja orang, enggak, ini lebih strategis. Ada faktor lain, tidak hanya sekedar pergerakan harga ya. Itu. Tapi tetap secara teori, maka yang Anda pilih harus tetap ini. Oke, ini secara singkat ingin mempertegas pemahaman terkait dengan cash return. Investor secara historis, berarti data masa lalu, in the past, memperoleh tingkat return yang lebih tinggi dari investor yang lebih
berisiko. Artinya juga umumnya orang begitu, makanya kemudian ada trade off high risk high return. Dengan memiliki tingkat expected return yang lebih tinggi secara sederhana, berarti investor berharap mewujudkan return yang lebih tinggi. Namun harapan mendapat return yang lebih tinggi itu tidak dijamin. Kenapa ya? Risikonya tinggi kok. Iya kalau benar. Nah ini lihat. Artinya apa? Risiko. Ada risiko yang melekat pada sebuah investasi. Banyak faktor yang mempengaruhi risiko. Bisa ekonomi, bisa tadi saya bilang perusahaan. Artinya kita kalau berinvestasi pada satu perusahaan tertentu, kita lebih melihat pada perusahaannya. Sedang baik buruk bukan pada ekonominya, mungkin sedang baik buruk terkait dengan pertumbuhannya, terkait dengan risiko pertumbuhannya, kemampuan menghasilkan laba. Nah, di sini kita bisa lihat small stock, large stock, dan government bond, Anda bisa lihat. Small stock paling tinggi. Perusahaan kecil, nah, paling terhempas ya, namanya perusahaan kecil, perusahaan tertutup, firma gitu ya. Kalau ada kondisi permodalan secara permodalan kecil, akses terhadap perbankan nggak bankable ya, non bankable. Artinya apa? Kalau ada sesuatu dia paling terhempas. Sehingga apa? Risikonya kecil. Artinya apa? Orang kalau beli saham kan tujuannya return, cash flow. Kalau perusahaannya risikonya gede berarti cash flow-nya buruk, cash flow-nya nggak bagus. Bisa jadi maksudnya nggak bisa dipastikan. Nah, perusahaan-perusahaan kecil ya lebih berisiko dibanding perusahaan besar. Government bond ya paling aman. Paling aman lagi kalau treasury bill itu hutang juga, surat hutang, tetapi jangka pendek. Kalau government bond biasanya lebih dari 10 tahun. Kalau treasury bill itu kan 1 tahun. Investasi jangka pendek kan kemarin di pasar uang BI, sehingga akan lebih kecil risikonya. Semakin panjang jangka waktu maturity date-nya, jatuh temponya kalau bicara hutang, yaitu semakin berisiko. Oke, roll of thumb lagi, itu semakin gede risiko ini. Pasar saham dan return-nya. Sehingga kemudian kita bisa lihat small stock itu, ini berdasarkan data Amerika ya, small stock 11, standar deviasinya 30, gede banget. Treasury bill, oke, tingkat pengembaliannya kecil, kemudian risikonya juga kecil. Oke, apa yang kita petik? Secara historis, investasi yang lebih berisiko menghasilkan imbal balik yang lebih tinggi. Artinya apa? Tadi, prinsip trade-off, risk of return itu bukan sekedar logika, tetapi memang berdasarkan data empiris, gitu ya. Disimpulkan dari data empiris. Imbal balik histori dari investasi yang memiliki risiko tinggi memiliki standar deviasi yang lebih tinggi. Saham, obligasi, komoditi, dan real estate ini berbentuk berbagai macam bentuk investasi, tidak hanya saham dan obligasi. Ada komoditas, ada treasury bill, bahkan ada REIT. REIT itu saham, tapi saham yang terkait dengan properti, terkait dengan real estate. Jadi perusahaan-perusahaan estate menerbitkan saham derivasinya dalam bentuk REIT. Nah itu. Nah balik lagi dari sekian bentuk investasi, maka real estate itu paling tinggi resikonya kan gitu dibandingkan komoditas. Ya apa komoditasnya macam-macam sih, macam-macam. Oke, sehingga apa Anda bisa lihat. Kemudian gambaran pasar uang global. Nah, begitu juga. Tadi ada probabilitas, ada perusahaan di mana? Perusahaan global. Global ada di mana? Kita bicara global, yang di Amerika, negara maju atau negara berkembang gitu ya. United States, Internasional, Europe, Pasifik. Nah, Pasifik kan ini negara-negara yang emerging market. Relatif lebih gede return-nya. Tapi risiko di investasi di sana
ya lebih gede. Apa yang mempengaruhi tidak hanya risiko terkait dengan kondisi ekonomi, kondisi apa macam-macam kalau bicara udah lataran global, apa kebijakan politik, perang kan gitu. Nah, itu yang mempengaruhi. Maka orang di sini kalau ingin berinvestasi sini mesti menginginkan imbal balik yang gede, termasuk sekuritas obligasi. Makanya kalau negara Indonesia dibandingkan negara Amerika mungkin tingkat kuponnya lebih besaran di Indonesia supaya menarik orang luar mau berinvestasi di Indonesia. Nah ini lebih kecil lagi, Australia, US, UK, Japan, terus kemudian negara emerging market, ya bisa sampai minus sekian di Korea. Tertinggi juga hampir mendekati 150. Itu artinya negara-negara berkembang menuju negara maju, artinya belum menjadi negara maju, itu biasanya risikonya juga semakin besar. Perilakunya seperti itu, perilaku. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Masih bisa diikuti? Masih, Pak. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Bisa diikuti. Nah, sekarang kita lanjutkan bicara tingkat imbal balik rate of return. Jadi ini udah bicara, kita punya data lagi, tapi datanya berupa rate of return dari periode ke periode. Ada harga saham dari periode ke periode. Dari tahun 90 sampai tahun sekarang, umpamanya begitu. Atau harga saham bulanan dari bulan lalu sampai bulan sekarang, atau mungkin 6 bulan belakang. Atau Anda bicara ingin menganalisa, saya ingin harian, ya Anda tinggal aja cari harga saham harian. Artinya harga penutupan hari ini dikurangi dengan harga pembukaan kemarin, gitu ya. Itulah selisihnya minus atau positif, itu return harian. Jadi kalau bicara return, nanti kalau ngitung tergantung Anda mau ngitung return mingguan, harian, bulanan, tahunan, setengah bulanan. Datanya dari mana? Dari OJK sudah ada. Minta bulanan ya, keluar bulanan. Kayaknya kalau OJK terkecil mingguan ya. Saya lupa. Harian bisa nggak? Tapi kalau Yahoo Finance, Bloomberg itu kayaknya bisa harian. Nah, rata-rata tingkat imbal balik, kita bicara rata-rata, ada yang geometrik, ada yang aritmatik. Tingkat imbal balik rata-rata aritmatik menjawab pertanyaan berapa rata-rata tingkat imbal balik tahunan investasi Anda. Nah, biasanya ini digunakan nanti untuk prediksi berapa tahun depan. Kalau di sini bicaranya lebih ke pertumbuhannya. Sehingga nanti bisa menjawab kalau saya memprediksi kalau ingin memprediksi 3 tahun ke depan, maka saya menggunakan angka dari pertumbuhan rata-rata geometrik. Secara rumus kalau geometrik ini, jadi kalau ada data 1, data 2, data 3, data 4, maka kita harus mencari dulu pertumbuhannya. Namanya ini 10, ini 12, ini pamannya minus 10, aduh, minus 10, ini minus 8, namanya gitu. Nah, kita cari dulu selisihnya. Ini rate of return-nya. Jadi kita cari data selisih dari 12 min 10 dibagi 10 gitu ya. Kalau di sini berarti min 10 min 12 bagi 12 terus. Berarti kalau ada 4 nanti di N datanya yang dihasilkan di sini menjadi ada 3. Sehingga nanti hasilnya yang di sini ada A, berarti 1 plus A, kalau di sini 1 plus B, pangkat N data, pangkat 1/N pangkat 3.
minus 1, itulah ketemu geometrik. Nah, kalau yang aritmatik kayak rata-rata umumnya. Jumlahkan semua, bagi dengan N-nya. Oke, contoh di sini. Harga saham Anda dari 25 menjadi 35. Rate of return-nya ketemu 40%. Benar nggak? 35 kurangi 25 bagi 25. 40 ya? Dan berikutnya dari 35, dari 17,5 dikurangi 35 dibagi 35. Ketemunya minus. Kan turun tuh. Separuhnya kan? Minus 50%. Nah, ada 40, ada minus 50. Kalau menggunakan aritmatik berarti 40 plus minus 50 sama aja 40 atau 40 minus 50 berarti kan minus tuh. Ya kan? 40 sama 50 minus 10. Minus 10 dibagi 2 minus 5. Kalau geometrik ya berarti 1,4 ini kan asalnya dari 1 plus minus 50. Berarti berarti plus 0,5 pangkat datanya cuma ada 2 jadinya. Dari 3 tahun kurangi 1 ketemu ini. Pak, yang year pertama tadi 50 ya, Pak? Mana? Year kedua 50. Oh, year kedua kan, Pak? Oh. Iya, 2 kan? Jadi ini tahun ke-0 itu sebenarnya data tahun dasar, tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga. Ini sebenarnya datanya itu ini. Ada data tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Tapi Jadi karena tadi ini, yang itu Pak, yang slide berikutnya Pak, ya ini ya. itu 1 dikurang 50 bukannya ya untuk yang year kedua ya Pak? Oh iya, Iya, benar-benar. benar, benar. Ini kan tahun pertama, tahun kedua. Nanti kalau ketiga ya tahun ketiga, ya. Oke, tahun kedua datanya ada 2 tahun ya, 1/2. Ketemu min 16,33%. Nah ini. Oke, nah untuk apa? Tadi udah berapa? Kalau pertanyaan dari 2 angka ini min 5% itu. Berapa tingkat return tahunan yang bisa kita harapkan di tahun depan? Tingkat return tahun depan dihitung menggunakan rata-rata aritmatik. Kalau pertanyaan begitu, berapa perhitungan rata-rata yang tepat digunakan gitu ya. Pertanyaan berapa tingkat return tahunan yang bisa kita harapkan di tahun depan gitu ya. Nah, tingkat return sekarang berapa datanya? Udah dikalikan berdasarkan ini 5%. Nah, kalau ini ya bentuknya karena growth, maka ini jenisnya menjadi kompon kayak bunga majemuk gitu ya. Kita menggunakan yang ini kalau datanya kalau datanya untuk menjawab 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan menggunakan 16,33. Itu aja sih perbedaannya. Nah, Mary ingin mempertimbangkan untuk menjual hadiah berupa saham yang diberikan oleh nenek 5 tahun lalu. Berapa tingkat return rata-rata aritmatik dan geometrik untuk investasi saham Mary? Lihat tabel slide. Nah ini. Ingat? Ini sebenarnya 1 min 0 per ini deh. 1 min 0 per 0. Ketemunya ini. Maksudnya bukan 0 ini ya, angka ini 18.500 18,5 dikurangi 10 min 8 per 10 sorry. Ketemu minusin terus gitu. Dari data harga saham atau nilai saham selama 6 itu datanya mesti nanti N-nya pangkat 1/5. Ini datanya menjadi 5 kan cuman. Oke, kita cari ini kalau digambar plottingnya dari ini dari stok harga saham stok ini. Nah, ini seperti ini gejolaknya. Kita akan menghitung rata-rata mendetik dan geometriknya. Ya tadi rumusnya kalau ini geometrik sudah sampaikan menangkap efek bunga majemuk dari tahun ke tahun. Pangkat N min 1 terakhir.
ketemunya 9%. Oke, kalau ini bisa digunakan untuk tahun depan ya bisa 9%. Tahun depannya lagi ya bisa kisaran 9%. Kalau yang ini aritmatik ya, sorry. Ini aritmatik, kalau aritmatik ya dijumlah kemudian dibagi 5. Kalau yang geometrik dari tahun pertama sampai tahun kelima. Bukan tahun, data pertama sampai data kelima. Pangkat 1/5 min 1, 7,41. Nah ini kalau kita ingin memprediksi 2 tahun lagi menggunakan data ini. Umpamanya 2 tahun lagi karena efek kompon ya umpamanya return-nya sekarang 12%. 2 tahun lagi berapa? Ya berarti kan kali 1, sorry bukan 1, kali 7,41 pangkat berapa tahun ke depan? Ya 2 tahun. Itu. Kalau yang tadi ya cuman yang aritmatik ya cuman untuk memprediksi tahun depan. Itu aja sih perbedaannya terkait dengan penggunaan dua metode ini. Rata-rata aritmatik ada 9%, sedangkan geometrik 741%. Kedua rata-rata ini bermanfaat dan bermanfaat, tapi menjawab dua pertanyaan yang berbeda ya. Kalau ini lebih ke berapa pertumbuhan di tahun depan, kalau ini beberapa tahun ke depan. Oke, tahun depan yang diakumulasikan di periode 5 tahun ke depan. Nah, rumus kompon kan itu ya, 1 plus I pangkat N, ini pangkat N. Bunga majemuk. Mungkin Anda sudah dapat matematika penilaiannya. Oke. Pak, mohon maaf Pak. Iya, silakan. Oh, itu bisa tolong diulangin nggak Pak? Saya masih agak kurang paham yang di langkah 3 selesaikannya itu Pak. Ya itu Pak. Yang dari yang 0,85 ya yang sebelumnya Pak. Ini. Selanjutnya maksud saya Pak. Ya Pak. Yang 0,85 tuh asalnya dari mana ya Pak? Soalnya kan kalau berdasarkan tabel itu min 15%, terus ada 15%, ada. Oke, tahu. Nah, kan rumusnya 1 per rate of return di periode itu, Mbak. Ini kan minus 15. Iya nggak? Iya Pak. 1 plus min 15, 1 plus 15, berarti kalau ini kan berarti 0,85. Iya, Pak. Paham? Oh iya. Yang lain. Ya, paham ya, Mbak ya? Iya, Pak. Oke. Makasih, ini Pak. ya, karena ini shortcut ya, terlalu ini sebenarnya 1, minus 15. Jadi ini sebelum itu Pak, 50. yang nilai saham yang 10.000 dolarnya itu nggak dimasukkan berarti Pak? Dari satunya aja lah. Enggak, ini data ini untuk mencari return kan tadi pelajaran kita bicara cash return kan? Oh iya Pak. Cash return. Dari cash return kita mencari rate of return. Nah, data ini kan data harga saham ya, atau nilai saham kan, identik dengan harga saham. Maka dari data ini kita cari cash return-nya. Berarti kan 85 dikurangi 10.000 kan minus 1.500. 10.500 kita bagi 10.000 untuk mendapatkan rate of return. Rate of return-nya berapa? Minus. Nah, nanti kemudian inilah yang digunakan. Nah, kalau ujian bisa saja data ini kalau udah dikasih data rate of return gitu ya. Terus ada data ini, nah itu jebakan. Artinya Anda nggak usah mempertimbangkan ini udah ada data ini ya, hitung aja langsung. Kecuali kalau ujiannya dikasih data ini, Anda suruh cari geometric mean ya Anda harus hitung ini dulu. Oke, paham, Mbak? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu apa saja yang menjadi penentu harga? Ini harga saham bisa bergejolak. Ya, nah, ketika ada baik tentang laba di masa depan, rencana investasi, pergerakan harga saham bisa dipengaruhi oleh spekulasi, sentimen, ada isu dan bla bla bla, kondisi ekonomi. COVID udah terdengar di Indonesia masuk blank, itu udah pasti. Harga saham kita turun dan segala macam, termasuk pejabatnya ditangkap, gitu ya.
ditangkap KPK, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, itu terkait dengan saham apa ini? PJN, gitu. Rencana pembentukan saham induk. Nah, biasanya kadangkala kalau bicara harga saham bukan berarti mau mengumumkan dividen, belum tentu. Dividen diumumkan mau dibayar harga saham pasaran gini, belum tentu. Penelitian nanti ketika penilaian bisnis, oh ternyata bukti empiris menunjukkan turun. Labanya gede, belum tentu. Karena laba tinggi akan mengumumkan dividen, belum tentu. Malah ternyata yang lebih tinggi, oh perusahaan tidak bayar dividen. Laba yang gede ditahan. Untuk apa? Ekspansi. Untuk pembentukan saham induk. Wah, harga saham naik. Jebret. Nah, itu ternyata banyak faktor yang mempengaruhi harga saham. Artinya apa? Kalau kita hanya melihat pergerakan harga saham dalam analisa, itu bukan hal yang buruk ya. Artinya banyak yang bisa dijadikan pertimbangan. Bisa menggunakan harga saham, mengambil keputusan. Bisa juga menggunakan fundamental, artinya, ada perusahaan mau buka nih, lagi nih, ekspansi. Penilai masuk ke sana, mengkonfirmasi rencananya kira-kira firm nggak ya? Kalau ternyata firm, ya berarti nilai sahamnya bisa aja tinggi. Anda buat dari mana? Anda memperkirakan proyeksinya memang firm kok. Labanya mungkin jauh lebih besar dari laba yang diperoleh saat ini. Nah, itu gambaran aja, artinya ini apa yang mempengaruhi harga saham? Banyak faktor yang mempengaruhi harga saham. Nah, nanti ketika kita belajar penilaian bisnis, akan lebih kita pelajari ke sana. Nah, yang ini kita bahas minggu depan ya, terkait dengan ini suplemen aja ya, pengayaan terkait dengan konsep hipotesa pasar yang efisien. Artinya hipotesa berdasarkan studi empiris gitu aja. Oke, silakan yang pertama bertanya. Jelas? Pak, izin bertanya, Oke, Pak. silakan. Mungkin agak melenceng, Pak. Jadi kalau untuk kalau ini kan kayak risiko jangka panjang, Pak. Jadi kalau kayak analisis yang kayak gini tadi dipakai untuk trading berpengaruh nggak, Pak? Di trading? Iya, Pak. Kalau di trading kan lebih ke itu ya, ke chartis ya Mas. Artinya Anda kan sudah ada sistem gitu ya. Ya kalau sebenarnya kalau chartis itu pergerakan harga saham. Nah, pergerakan harga saham itu sebenarnya kalau bahasa saya sih lebih ke supply and demand. Ketika ada, tetap aja sebenarnya. Kenapa orang melakukan aksi jual, aksi beli itu ada suatu informasi ya itu. Akhirnya pergerakannya tinggi. Ketika mulai orang aksi beli gitu kan harganya juga akan relatif tinggi ya, akan relatif tinggi dan orang yang sudah punya stok mungkin ingin cari untung ya jual. Kalau di sini kalau bicara untuk analisa chartis gitu ya, ya paling Anda mengkonfirmasi aja Mas, chartis ini kok harganya cenderung naik ya, artinya Anda melihat ke harga bursa ya konfirmasi sebenarnya ini dikurangi ini pertumbuhannya apa persen cash return-nya. Nah, kita lihat. Mungkin kalau Anda punya data yang panjang banyak bisa trennya itu sebenarnya pada kondisi apa sih perusahaan ini lebih harga cenderung naik gitu. Tapi itu kalau teori jarang menggunakan yang ini. Biasanya yang selalu digunakan ini jarang, artinya kalaupun memaksakan di otak-atik ya seperti itu tadi. Tetapi yang seringkali dijadikan pertimbangan itu mengkaitkan, mengawinkan antara analisa chartis dan fundamental. Itu artinya gini, bisa jadi analisa fundamental kita itu menyatakan bahwa yang di pasar sekarang lagi over value gitu ya. Berarti kalau over value ini kecenderungannya naik, Anda udah tahu gitu. Nah, pada saat berapa? Nah, mungkin gitu ya. Nah, kalau masih untung baru naik. Tapi gelagat turun itu ya udah berarti Anda mengkonfirmasi ya saat inilah saya
jual daripada ini nanti terus akan turun. Nah, seringkali kalau analisa yang digabungkan biasanya bukan dengan ini tapi lebih ke fundamentalnya, Mas. Oke Pak, Bisa ngerti Pak. dipahami ya, Mas? Bisa Pak. Ya. Nanti kalau fundamental nantilah kalau udah bicara penilaian bisnis. Oke Pak, thank you Pak. Biasanya di situ. Makasih Pak. Oke, ya. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, Mas. Frans dulu Pak. Oh iya, Pak, izin bertanya Pak. Mengenai konsep aritmetik dan geometrik ini, kalau berdasarkan kasus Mary kan ini seperti kita menghitung pertumbuhan tabungan Mary ini selama 5 tahun. Artinya kan mengecek data historis ya Pak ya? Ya betul. Ntar Mas saya nutup jendela hujan. Masuk airnya. Sementara Pak, dalam pengertiannya sendiri. Ya, lanjut Mas. Sementara dalam pengertiannya sendiri, aritmetik dan geometrik ini diukur untuk jangka waktu ke depan gitu Pak. Nah sebenarnya konsepnya itu aritmetik dan geometrik ini bisa untuk data historis masa lalu dan masa depan atau bagaimana ya Pak? Oke. Jadi begini Mas, aritmatik dan geometrik sebenarnya kalau kita bicara aritmatik maupun geometrik kan dua-duanya berdasarkan pertumbuhan tuh itu, iya nggak? Iya Pak, betul Pak. Oke, nah kalau Anda belajar bukunya Damodaran, itu sebenarnya kalau kita bicara proyeksi, itu bisa mendasarkan ini, pertumbuhan sama kayak gini, bisa yang ada 3 kalau dia, tambah regresi lagi. Tapi kalau bicara aritmatik, itu tidak mempertimbangkan rata-rata yang mewakili pertumbuhan dari tahun ke tahun. Dari tahun ke-1, ke-2, tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-3, tahun ke-4, sampai tahun ke-5. Jadi tidak mempertimbangkan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Secara matematik, statistik ngomongnya begitu. Sedangkan kalau tahun yang kalau geometrik, dia mempertimbangkan dari 1 ke 2. Maka rumusnya 1/5. Sehingga saran yang di Damodaran, mana dari 2 metode ini yang paling tepat? Kalau untuk memproyeksi perkiraan proyeksi pertumbuhan jangka panjang, artinya kita membuat proyeksian, itu pemanfaatan di penilaian, maka dibanding aritmatik dan geometrik, itu lebih bagus menggunakan geometrik. Karena kalau aritmatik, ya itu tepatnya paling cuma sebenarnya memprediksi tahun depan aja, karena dia tidak dalam rumusnya itu tidak tidak mewakili pertumbuhan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-3 gitu. Itu secara matematik disampaikan begitu. Sehingga nanti penggunanya gimana? Ya kalau bicara untuk pertumbuhan proyeksi, kita buat proyeksi tahun ke-1 sampai tahun ke-5 ya pakai geometrik itu lebih bagus gitu. Walaupun nanti ketika belajar penilaian bisnis, geometrik ini masih kalah dengan regresi. Ada alasan kenapa regresi lebih bagus. Begitu Mas maksudnya. Oh iya Pak. Makanya tadi kan bicaranya pertumbuhan ya, pertumbuhan. Sebenarnya makanya efek kompon. Jadi dia kalau buat cuman 1 tahun, ya udah simpel aja lah mikirin ngapain rumit-rumit pakai geometrik. Untuk tahun depan berapa ya buat aja rata-rata itu simpel gitu. Tapi kalau udah ingin mewakili dari tahun ke tahun, ada keterwakilan pertumbuhan dari tahun 1 ke tahun 2, tahun ke-2, tahun ke-3, di dalam menghitung pertumbuhan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, maka gunakan geometrik dalam membuat proyeksi masa depan. Gitu. Ya kalau mau baca bukunya Damodaran, monggo ada di sana gitu tentang investment valuation. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalnya Pak dipandangnya dari sudut pandang manajer investasi Pak, misalnya selain melihat tingkat resiko dan tingkat imbal hasilnya tuh, apakah manajer investasi juga mempertimbangkan manajemen fee atau misalnya expense ratio-nya gitu Pak? Kayak misal ini tingkat imbal hasilnya segini, kita tuh harus mempertahankan berapa nanti yang kita dapat dari manajemen fee atau yang lainnya gitu Pak? Manajemen fee maksudnya? Ini yang belum jelas Mas. Maksudnya manajemen fee kayak misal nanti dapat persenan untuk itu Pak, untuk manajer investasinya Pak, dari hasil penjualan reksadana ya Pak.
Iya, jelas. Kalau itu jelas, Mas. Artinya kan kalau bicara reksadana kan Anda akan dikenai berapa fee atas pengelolaan itu kan? Jelas. Tapi artinya gini, pada pada titik awal pengambilan keputusan rule of thumb-nya ya kita bicara yang secara teori, yang secara konsep berkaitan langsung dengan return-nya. Gitu ya, return-nya. Artinya Anda dapat return. Kalau dari return itu kemudian bisa kita dari persentase bisa kita balikkan ke rupiahnya, gitu. Dari rupiah nanti kita dipotong, gitu kan, dipotong berapa. Artinya begini, titik awal kita sudah tahu nih, perusahaan A return-nya sekian, risikonya sekian, ini paling sekian. Perusahaan B sekian. Nah, di perusahaan B itu akan menghasilkan return sekian, risiko sekian. Nah, dihitung, oh sebenarnya B. Nah, tapi ada biaya lagi loh. Ya kan dihitung lagi tahap berikutnya. Oh, tapi biayanya kan sana selalu lebih gede. Tapi kan saya yang kurang tahu di reksadana itu mainnya prosentase atas laba atau berapa, pokoknya 5%. Tapi kalau prosentase pasti dari return-nya. Artinya apa? Balik lagi di titik pertama, itu ya paling tidak bicara pengambilan keputusan berdasarkan ini. Ini kan sebenarnya konsepnya bukan konsep untuk mempertanyakan pada pihak ketiga, tapi perusahaan yang mau beli saham langsung, kan bisa. Atau Anda bisa saham langsung di perusahaan ini tanpa harus mempercayakan pada investor, karena Anda punya kemampuan ini. Tapi kalau Anda nggak punya kemampuan atau punya pengetahuan ini, tapi pengetahuan lain nggak tahu, kemudian ingin bicara manajemen investasi, kemudian manajemen investasi via, tentunya tahap berikutnya Anda harus pertimbangkan itu. Mana yang paling murah di antara, sebenarnya yang mempengaruhi kan pertanyaannya, manajemen investasi yang mana, bukan saham yang mana. Apa maksud saya? Artinya gini, kalau Anda belinya di reksadana atau di Mandiri Sekuritas gitu ya, ya intinya fee-nya 5%. Pamannya itu ya 5% ya 5%. Tinggal permasalahan sekarang pada perusahaan mana kan gitu. Tetapi kalau yang mungkin akan lebih mempertimbangkan fee itu ketika Anda selain milih sahamnya juga milih saya mau pakai manajer investasi BNI atau Mandiri. Nah, dia biayanya kan beda tuh. Baru Anda mikir itu. Tapi kalau cuma investasinya ke Mandiri pakai investment bank, investment manajernya Mandiri ya mau pilih A mau pilih B sahamnya kan tetap aja fee-nya 5% dari keuntungan, namanya begitu. Nah, itu berarti Anda lebih mempertimbangkan analisa return dari masing-masing dan risiko atau standar deviasi dari masing-masing perusahaan yang Anda pilih. Investasinya cuma di Mandiri, kecuali kalau lewat manajer investasi bank yang lain, maka Anda membandingkan itu. Gitu Mas, bisa dipahami ya? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Bapak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak, kenapa standar deviasi itu digunakan untuk mengukur berapa risiko dari suatu investasi, Pak? Kan tadi sini disebutkan, Pak, terkait dengan standar deviasi itu simpangan kan? Simpangan. Iya. Simpangan dari apa? Simpangan dari harapan expected return dengan kejadiannya. Tadi kan disampaikan dari return sekian 12, Anda bisa dapat 15%, tetapi kemungkinannya berisiko, maksudnya bisa jadi Anda tidak mendapatkan 15, tetapi bisa jadi dapatnya 15 min 12,5. Kan itu risiko. Risiko minus. Tapi bisa jadi Anda mendapat plus, artinya dari 5%, 15% bisa jadi ditambah 12,5%, mendapat 27,5%. Kan itu bagus, Pak? Ya, bagus. Tetapi konsep risiko itu tidak bicara pada lebih rendah atau lebih tinggi, tapi bicaranya tidak sesuai dengan expected-nya. Setelah saya pelajari ya, artinya apa? Kalau lebih rendah jelas Anda tidak punya peluang. Tapi kalau lebih tinggi, Anda
kehilangan peluang yang seharusnya Anda dapatkan. Paham itu, Mbak? Iya, Pak. Mulai gitu. Artinya kalau dari awal tahu dapat bagian lebih tinggi, artinya Anda dapat dari 15 berarti 27,5% Anda sudah bisa pertimbangan itu di awal. Kalau ada bentuk investasi yang lain ketika membuat perencanaan itu, umpama butuhnya cuma 26,5%, sebenarnya Anda bisa dapatkan itu. Tetapi karena Anda tidak dapat itu, atau tidak Anda memprediksikan itu, maka Anda tidak dapat itu. Artinya apa? Bisa jadi Anda tidak mendapatkan itu, bisa jadi Anda mendapatkan itu. Kalau mendapatkan itu ketika Anda tidak merencanakan di awal, kesempatan itu hilang karena Anda sudah berpikiran aku paling maksimal 15. Karena apa? Anda hanya melihat risiko itu negatif, padahal risiko itu bisa positif. Itu saudara silakan baca. Artinya risk itu tidak lebih tidak tercapainya target sebagaimana yang kita harapkan. Bisa positif. Jadi cara kenapa standar deviasi? Karena standar deviasi itu simpangan. Simpangan dari mana? Dari harapan dan kemungkinan realisasinya bisa 12,5 di bawah, bisa 12,5 di atas. Mau di bawah, mau di atas, itu ada risikonya. Dapat sebagaimana kalau positif, kemungkinan kesempatan, peluang tidak ada pertimbangan di awal. Hilang bisa gitu. Gitu, Mbak. Bisa dipahami nggak? Lagi bukan itu Pak, misalnya selain kritis kalau di manajemen keuangan karena sesuai dengan statistik standar deviasi itu kan simpangan baku ya. Iya. Simpangan baku dari variannya. Nah, itu kan artinya simpangan itu kan selisih ya. Nah, karena kita bicara return, maka selisih atas returnnya gitu. Dan yang digunakan umumnya sampai saat ini yang saya pahami baru yang saya ketahui di investasi menggunakan standar deviasi. Gitu, Mbak. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, Bali. Oke, silakan yang lain. Oke, kalau nggak ada, silakan Anda kerjakan di RPS. Ada atau itu ya? RPS, silakan Anda kerjakan untuk latihan. Besok minggu depan kita bahas. Pertanyaannya mau dikumpulkan atau tidak dikumpulkan? Dibahas, Pak. Tidak, Pak. Tidak dikumpulkan. Dibahas Tapi kalau aja, nggak Pak. dikumpulkan nanti nggak dikerjakan. Dikerjakan, Pak. Oke, dikerjakan berarti. Dibahas. Oke, dikerjakan, dibahas. Nah, untuk mengkonversi kemampuan Anda, nah besok ada satu soal yang dikumpulkan besok. Artinya semacam, bukan kuis ya, latihan tapi dikumpulkan. Nanti setelah kita bahas materi pengerjaan yang menjadi tugas untuk Anda kerjakan namun tidak kumpulkan, nanti kita bahas. Nah, untuk mengkonfirmasi Anda menguasai enggak, kita ada satu latihan yang nanti Anda kerjakan. Materinya cukup terkait cash return, realization, kemudian rate of return, kemudian standar deviasi dan geometric mean dalam satu soal. Oke. Silakan sebelum diakhiri kalau yang mau bertanya. Saya tak buat book dulu. Pak, untuk soal yang diberikan nanti itu ada jangka waktunya, Pak? Ya, ya paling tidak kan kita bahas, paling udah dikerjakan, paling 1 jam tambah teori 1 jam, setelah itu Anda kerjakan sampai tutup kelas lah, nanti ya, sampai tutup kelas. Tapi soalnya kan kompleks, artinya kompleks, satu soal mengerjakan semua ini. Ada soal cerita lah nanti. Buat soal cerita dan Anda kerjakan. Oke, tapi prinsipnya paham ya hari ini? Konsep return. Nah, minggu depan kita bicara bagaimana kalau belinya tidak cuma satu dengan satu dibandingkan.
Risikonya tidak cuman hari ini kita di pertemuan, 2 pertemuan yang akan datang, sorry. 2 pertemuan yang akan datang. Oke, nanti aja. Baru besok kita ini. Ntar saya buat bukti dulu. Kelas berapa ya ini? Saya belum begitu hafal hari ini. 402, Pak. 402. Jelas? Oke, kalau jelas, saya akhiri, Anda kerjakan tugasnya. Nanti minggu depan dan juga kita latihan. Itu sudah ada soal-soal, saya bisa mengerjakannya. Oke, pas? Nggak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, mohon izin saya